Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun. Ya ampun, anak gadis Alin. Jam segini belum bangun. Begadang lagi pasti. Dia semalam. Ya ampun, Alin. Bangun anak gadis jam segini. Belum bangun bagaimana nanti? Kalau udah nikah, auto ditendang kamu sama mertua. Aduh, Mah. Bentar, 5 menit lagi masih pagi ini loh. Hai, masih pagi mimpimu. Mimpi nikah sama Taehyung. Udah stres pasti. Anak ini kemarin, sama anime sekarang. Sama Taehyung mimpimu ketinggian. Tinggi banget. Sampai-sampai mimpi indah nikah sama Killua Zodiac. Udahlah Alin, jangan kebanyakan ngehalu. Ada temenmu tuh di bawah, mau ketemu sama kamu. Apa temanku? Bukannya ini masih pagi? Emangnya sekarang jam berapa, Mah? Hai, masih pagi dari mana? Coba orang ini udah jam 9:30 kok. Apa yang bener aja? Aduh, gawat aku kesiangan Mama. Kok nggak ngebangunin aku sih? Wah, tumben biasanya jam 1 baru bangun. Ya ampun, perasaan semalam aku tidur jam 11 deh. Masa bisa kesiangan? Si ini pasti karena kebanyakan mimpi indah. Jadi, gak mau bangun. Udah beres tinggal pakai parfum. Udah wangi selesai deh. Maaf ya, nunggu lama baru bangun aku soalnya. Hehe. Wah iya, gak apa-apa, santai aja. Lagian cemilan di rumahmu enak banget, jadi betah aku di sini. Kegiatan kita hari ini apa ya, kok aku lupa? Atau kita cuma main hari ini? Mau main apa? Loh, emangnya kamu lupa, Lin? Bukannya hari ini kita ada jadwal kerja kelompok ya? Buat ngerjain tugas seni budaya. Oh iya, aku lupa. Maaf ya, sebentar aku ambil tas dan peralatanku dulu. Kamu tunggu di luar aja. Nanti aku langsung keluar, terus berangkat. Oke lah, siap. Alilinen. Baiklah, ayo berangkat Laura. Loh Alin, mau pergi kemana kamu? Aku izin mau pergi kerja kelompok sama Laura dulu ya, Ma. Loh, kamu nggak sarapan dulu? Ini Mama beliin kue wortel, kesukaan kamu loh. Ajak temenmu juga makan bareng. Udah terlambat, Mah. Nanti aja. Aku makan kuenya waktu pulang dari kerja kelompok untuk sarapan paginya. Aku makan di kafe ya, Ma. BTW nanti kita mau kerja kelompok di mana? Di kafe, di taman, atau di perpustakaan? Di kafe sebelah. Tempat bermain skateboard itu loh, sisi kiri. Baiklah, aku ikut aja di kafe manapun itu. Halo, selamat datang di Bread Cafe. Mau pesan apa, adek? Adek manis? Kami berdua pesan 2 kopi manis dengan kue kering 2 ya. Baiklah, pesananmu sudah tercatat. Silahkan duduk di tempat duduk Anda. Pesanan Anda akan segera kami antarkan. Nah, kita duduk di sini aja. Alin, tugas budaya kita kali ini, kita disuruh wawancara pelukis lokal yang di kota kita. Kira-kira di daerah mana ya yang ada pelukis lokalnya? Aku cari-cari, nggak ketemu. Coba kamu yang cari, Alin. Kok Alin diem aja ya, lagi mikirin apa? Dia kayaknya nggak fokus sama apa yang aku omongin. Alin, aku tanya. Loh, kok nggak dijawab? Alin, Alin. Alin, aku tanya. Loh, kok diem aja sih? Kamu niat kerja kelompok nggak sih? Kok nggak fokus lagi mikirin apa sih kamu? Maaf Laura, bukannya aku nggak fokus, nggak mendengarkan kamu. Tapi untuk saat ini, aku lagi banyak pikiran. Loh, itu bukannya Alin sama Laura ya? Lagi ngapain mereka di sini? Alin, Laura, hai kawan-kawan. Kita ketemu lagi nih. BTW kalian lagi ngapain di sini? Tumben banget nongkrong di kafe. Iya nih. Soalnya kalau di taman, biasanya banyak anak-anak kecil bikin kita nggak fokus. Jadinya pindah kerja kelompok di sini aja yang sepi. Ah, kalau gitu, aku boleh gabung nggak? Siapa tahu bisa bantu juga. Alin, BTW itu baju kemarin ya? Kamu nggak mandi sama Laura juga?
cuma karena baju ini bagus, jadi kami pakai terus. Hehe, sini-sini. Gabung Nina boleh kok. Wah, kalau begitu, sepertinya kita butuh meja yang besar. Ayo kita pindah tempat duduk. Jadi Alin, apa yang membuat kamu banyak pikiran? Apa yang sedang dipikirin? Sama kamu ceritain dong. Tenang, kita akan menjadi pendengar yang baik. Enggak kok, aku lagi nggak banyak pikiran. Cuma aku lagi bingung cari pekerjaan atau buka bisnis buat mengisi waktu liburanku daripada aku di rumah terus bosan banget. Ngapain cari pekerjaan? Coba bukannya lebih enak kita santai saja di rumah. Lagian, kita kan masih kecil, nggak mungkin juga bisa buka bisnis. Ya kan siapa tahu, bisa orang belum dicoba dulu. Atau nggak pekerjaan yang ringan-ringan saja daripada di rumah kena marah. Terus? Wah, kalau gitu, aku tahu nih pekerjaan yang ringan. Ringan kemarin, aku sempat dengar info loker di tempat pengantar surat pekerjaannya. Ringan banget, kalian mau nggak? Wah, itu bisa dicoba sih. Aku mau info loker itu. Kamu mau juga nggak, Laura? Wah, boleh banget. Tapi kita selesaikan dulu kerja kelompok ini. Setelah itu baru deh kita daftar ke sana. Setuju ya? Yang pastinya setuju banget dong. Ayo kita langsung kerjakan sampai selesai. Nah, ini dia tempatnya. Wah, kalau begitu, ayo kita langsung masuk aja. Halo adek, selamat datang di pengantaran dan pengiriman surat ataupun barang. Ada yang bisa saya bantu? Katanya di sini ada pembukaan loker pekerja ya. Nah, kita bertiga mau ngelamar kerja di sini, Pak. Kalian serius walaupun pekerjaannya ringan, tapi kalian nggak nyesel mengisi waktu liburan kalian dengan bekerja. Yang pastinya nggak nyesel kok, Pak. Malah seru. Jadinya liburan kita bisa kita isi dengan memperbanyak pengalaman bekerja. Baiklah, kalau itu pilihan yang kalian ambil, kalian saya terima bekerja di sini. Mulai hari ini kalian bisa mulai bekerja. Sebelum itu, kalian bisa ganti baju dulu di tempat ruang ganti baju di sebelah sana. Baiklah, terima kasih, Pak. Akhirnya selesai juga ganti bajunya. Wah, bajunya bagus banget kan, guys? Alin, kamu tahu nggak wanita yang di belakang kita itu? Yang di sana itu? Ya, gak tau lah. Aku orang kita pekerja baru di sini. Sumpah, aku nggak nyaman banget, Alin. Dari tadi, kayak ngeliatin kita terus. Mana mukanya serem banget, sumpah. Ya ampun, kalian gak boleh gitu. Ini kan hari pertama kita bekerja. Kita harus ramah ke semua orang yang bekerja di sini. Jangan lupa diajak berkenalan juga. Ayo temui dia. Tapi kamu yang ajak dia bicara. Soalnya kami takut. Baiklah. Ngapain juga takut? Orang sama-sama manusia kok makan nasi? Halo Mbak, boleh kenalan kita bertiga? Pekerja baru di sini. Aku namanya Alin. Di belakangku namanya Nina. Dan di belakangku lagi namanya Laura. Kok nggak dijawab ya? Apa dia bisu? Atau apa dia nggak suka sama kita? Alin, sudahlah, ayo kita pergi. Nggak dijawab juga sama dia. Takut banget aku. Lagian, kita udah dipanggil sama bos. Kita sudah ganti baju nih. Jadi kita bertiga mulai bekerja. Di bagian mana aja? Katanya dibagi menjadi 3 bagian. Baiklah, pekerjaan kalian akan saya bagi untuk Laura di bagian pemisahan dan pembagian surat di belakang. Untuk Alin di bagian packing, barang-barang di depan dan pengecekan barang. Untuk Nina, kamu di bagian kasir ya, atau customer service di sini. Dan penimbangan barang juga saya bekerja di belakang, mengambil paket atau barang yang datang. Baiklah, ayo kita mulai bekerja. Tugasku yaitu packing barang yang pastinya mudah banget sih. Ini nggak melelahkan. Halo, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengambil paket dari saudara saya yang dikirim dari luar negeri. Katanya sudah sampai. Baiklah, tunggu sebentar ya Bu. Saya cek pengiriman hari ini dulu. Ya ampun, kenapa aku harus bertugas di belakang sih? Mana sama perempuan aneh itu lagi? Aduh, takutnya aku. Surat ini tertulis untuk Alin. Kira-kira dari siapa ya? Nggak ada nama pengirimnya. Apa pengiriman untuk hari ini sudah selesai kalau sudah tidak ada yang lembur malam ini? Sepertinya sudah ini barang-barang yang terakhir terkirim. Hari ini mungkin besok akan datang lagi. Surat apa ini untukku? Kira-kira dari siapa? Ya mana aku tahu, siapa tahu dari Crush. Kamu mau ngucapin selamat atas pertama kali bekerja di sini. Apalah, jangan ngarang. Cerita deh. Aku nggak punya crush. Udah mana suratnya ini buat aku kan? Pasti dia salting banget itu. Haha. Kira-kira ini surat dari siapa ya? Kenapa nggak ada nama pengirimnya apa? Ini sebuah prank. Kenapa wanita aneh itu tidak bekerja sepanjang hari? Aku memperhatikannya dia. Seperti tidak bergerak sama sekali, hanya duduk di situ saja. Tapi siapa peduli? Mending aku baca apa isi dari surat ini. Penasaran banget. Kamis, 29 Mei, tahun 2025. Hai Alin. Aku dengar-dengar kamu melamar di sebuah pos. Surat ini akan sangat mudah bagiku untuk mengganggumu. Berawal dari sebuah surat,
lalu meneror. Mulai sekarang, aku akan buat hidupmu berubah menjadi gelap sama seperti hidupku. Kebahagiaanku yang telah kau rebut, aku selalu mengawasimu dan mencari waktu yang tepat untuk mulai membuat hidupmu hancur. Dan sepertinya ini adalah waktu yang tepat. Surat ini terkirim dari seseorang. Hah, apa maksudnya? Itu apa maksud dari semua A itu? Kebahagiaan siapa yang telah aku rebut akhir-akhir ini? Aku tidak berhubungan dengan orang lain kok. Sepertinya ada yang bermaksud jahat kepadamu, Alin. Karena aku mencium aura balas dendam yang kuat dari surat tersebut. Dia ingin menghancurkan keluargamu dan dimulai dari kamu. Apa maksudnya itu? Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang ingin balas dendam kepadaku? Bahkan selama ini aku sama sekali nggak punya musuh. Hei, kamu, wanita, jawab dong. Beritahu aku siapa orang ini. Apa kamu seseorang yang bisa membaca hal-hal kayak gini? Yang pastinya kamu tahu dong. Ya ampun, sudahlah, Alin, jangan memarahi orang. Mungkin ini surat dari seseorang yang iseng kepadamu. Mending aku buang aja deh. Teman-teman, ayo kita pulang. Sudah jam waktu pulang nih. Kalian gak mau kerja ekstra kan? Akhirnya selesai juga. Pegel juga berdiri lama di kasir sambil mencet-mencet komputer. Menurutku, di hari pertama bekerja ini, aku kasih rate 4/10 karena aku merasa tidak baik-baik saja. Apa tinggal kita bertiga saja yang di sini? Kalau iya, berarti kita harus kunci tempat ini. Kuncinya ada di loker nomor 6. Jangan dikunci dulu. Masih ada wanita misterius itu di dalam, biarkan dia saja yang mengunci tempat ini. Guys, bagaimana kalau kita nongkrong senang-senang di kafe untuk merayakan hari pertama kita bekerja? Wah, itu ide yang bagus sih. Seseorang itu berada di dekatmu. Auranya sama dengan aura yang aku cium dari surat itu. Guys, kita batalin aja nongkrong di kafenya. Ayo kita nongkrong di tempat pembelian es krim saja. Wah, emang itu ide yang bagus sih. Awalnya aku emang mau saranin nongkrong di tempat es krim saja. Untuk merayakan hari pertama kita bekerja, ayo kita bersulang semuanya. Sejak kapan ada kotak surat di depan rumahku? Mana suratnya berantakan lagi? Kebanyakan kosong-kosong suratnya. Tapi ini semua tertuju kepadaku. Hanya ada satu surat yang ada isinya. Coba aku baca deh. Semoga aja bukan surat aneh kayak tadi itu. Kamis 29 Mei tahun 2025 sore hari. Hai Alin, apakah kamu sudah membuka kotak yang telah aku kirim? Bagaimana? Apakah kamu masih mengira ini sebuah prank? Atau orang iseng kamu salah besar, Alin? Karena ini terkirim dari seseorang tanda kuning. Apa maksudnya? Jadi ini serius? Dan bagaimana bisa dia mengetahui kalau aku bilang ini hanyalah sebuah prank atau orang iseng? Berarti dia ada di dekatku dan dia benar-benar mengawasiku. Aku harus buka kotak itu. Siapa sebenarnya orang ini? Siapa dia? Kenapa dia melakukan hal seperti ini? Apa maksud dari tanda kuning? Apa yang benar saja? Ini foto-fotoku waktu di tempat es krim, dan ini fotoku waktu aku pulang, dan ini lagi foto rumahku. Jadi dia mengerti. Rumahku, apa dia stalker? Di mana dia? Aku sama sekali tidak memperhatikan ada orang asing di toko es krim.